Presiden Prabowo berjanji akan memperbaiki nasib hakim. Bahkan saat sidang laporan tahunan MA, Presiden menyatakan tidak ingin lagi ada hakim yang ngekos karena tidak punya rumah dinas. Selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi langsung dari Istana Negara Jakarta. Adi, apa yang menjadi highlight dalam pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kesejahteraan hakim? Ya Marcel, sebenarnya poin utama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat menyampaikan sambutannya pada saat pengukuhan 1.451 hakim di 4 lingkungan peradilan adalah kenaikan gaji yang paling besar itu mencapai 280% seperti yang kita beritakan sebelumnya. Namun ada beberapa hal tadi dalam sambutannya Presiden mengawali sambutannya tersebut dengan mengatakan peran sentral para hakim, begitu hakim menjadi benteng terakhir penegakan keadilan dan hakim ini menjadi harapan bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil di Indonesia. Namun di tengah peran sentral hakim tersebut Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan kesejahteraan para hakim di Indonesia. Baik itu masalah gaji, lalu kemudian masalah hakim yang ada di berbagai daerah di seluruh pelosok Indonesia ini banyak yang tidak memiliki rumah dinas sehingga harus ngekos, ada juga yang berdampak kemudian ke kondisi kesehatannya. Ini menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto sehingga akhirnya tadi Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan gaji para hakim. Kenaikan gaji ini variatif atau beragam tergantung golongan, namun yang terbesar tadi kenaikannya 280% untuk hakim-hakim junior seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena kalau kita lihat hakim junior misalnya golongan 3A yang baru masuk, ini gaji pokoknya hanya di kisaran 2,7 juta rupiah saja. Dengan kenaikan 280% atau hampir 3 kali lipat, tentu ini diharapkan bisa menolong kesejahteraan para hakim. Lalu uangnya dari mana? Uangnya ini dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah ada, kalau perlu ya memotong begitu anggaran untuk TNI Polri. Dan selengkapnya seperti apa pernyataan Presiden terkait kenaikan gaji para hakim ini, berikut kita dengarkan bersama. Betapa pentingnya para hakim. Anda adalah benteng terakhir keadilan. Orang miskin, orang kecil hanya bisa berharap kepada hakim-hakim yang adil. Orang yang kuat, orang yang punya uang banyak, dia bisa berbuat. Dia bisa punya tim hukum yang luar biasa. Tapi orang kecil hanya tergantung sama hakim yang adil. Hakim yang tidak bisa disogok, hakim yang tidak bisa dibeli, hakim yang cinta keadilan, hakim yang cinta rakyat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Rakyat Indonesia tergantung sama para hakim. Dan saya sebagai mandataris, saya sadar itu, dan karena itu saya perintahkan menteri-menteri saya ingin naikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Kalau perlu, anggaran lain saya kurangi. Di sini ada Panglima TNI dan ada Kapolri. Kalau perlu, anggaran TNI dan Kapolri saya kurangi. Percuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan ini anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Ya, tadi itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Intinya Presiden Prabowo Subianto berkepentingan untuk menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, lalu kemudian juga peradilan yang berintegritas agar kerja-kerja eksekutif juga bisa berjalan dengan baik. Kita tahu Presiden Prabowo Subianto concern atau selalu mengatakan terkait dengan kebocoran, pemerintahan bebas dari korupsi, dan tentunya untuk upaya ini juga diperlukan penguatan dari sistem peradilan. Salah satunya tadi diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto penguatan tersebut dengan meningkatkan kesejahteraan para hakim. Nah, terkait kesejahteraan
kesejahteraan para hakim ini sebenarnya bukan kali ini saja disuarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada saat itu kalau kita lihat di tahun 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden namun belum dilantik. Pada saat itu hakim sempat menggelar aksi damai di gedung Mahkamah Agung, lalu kemudian audiensi dengan DPR terkait dengan kesejahteraan mereka karena gaji mereka tidak pernah naik sejak tahun 2012 lalu. Pada saat itu lewat sambungan telepon ke Sufmi Dasko Ahmad yang merupakan Wakil Ketua DPR RI, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya sudah berjanji ketika ia menjadi presiden akan menaikkan gaji atau meningkatkan kesejahteraan pada hakim. Dan ini juga sudah diulang-ulang dalam berbagai kesempatan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada saat laporan tahunan Mahkamah Agung, dia juga mengatakan akan menaikkan gaji para hakim karena beban para hakim ini begitu berat. Pada saat Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menyinggung soal kesejahteraan para hakim. Ia ingin menaikkan gaji dan kesejahteraan para hakim agar menciptakan lembaga peradilan yang berintegritas, agar hakim-hakim ini tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga lembaga peradilan ini bisa menjadi harapan dari masyarakat, khususnya masyarakat kecil. Dan akhirnya pada hari ini terwujud dengan dinaikannya kesejahteraan berupa gaji mencapai kenaikan tertinggi 280%. Dan tentu kita berharap dengan dinaikannya gaji para hakim ini, peradilan di Indonesia semakin berintegritas, tidak ada lagi hakim yang kemudian terjerat jual beli perkara begitu karena kesejahteraannya sudah ditingkatkan. Selain itu juga penguatan sistem peradilan ini juga perlu dilakukan di samping dengan menaikkan gaji seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto tadi. Kita harapkan ke depan hakim-hakim ini, terutama hakim baru yang dikukuhkan ini, bisa menjaga marwah lembaga peradilan. Meskipun sebenarnya jumlah hakim di Indonesia saat ini sekitar 8 ribuan hakim, ini belum cukup begitu ya, atau rasionya tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ditangani mencapai 3 juta perkara di tahun 2024 dengan nilai yang juga tentunya mencapai triliunan rupiah. Kita harapkan ke depannya lembaga peradilan ini bisa terus berbenah dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Marcel. Terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi melaporkan dari Istana Negara, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.